Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa pemrograman dasar senantiasa dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan semoga rekan-rekan juga tetap bersemangat mengikuti perkuliahan kita, yaitu perkuliahan pemrograman dasar. Baik rekan-rekan, kita sudah sampai di pekan ke-15, artinya setelah lagi rekan-rekan akan menuju ke UAS. Nah, di UAS ini ada beberapa hal yang perlu menjadi concern dari rekan-rekan. Maka hari ini Pak Hafid akan menyampaikan kisi-kisi UAS untuk pemrograman dasar. Nah, dari kisi-kisi ini nanti Pak Hafid berharap rekan-rekan bisa menyiapkan diri sehingga besok ketika mengerjakan soal UAS-nya bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, kita langsung mulai untuk menjelaskan mengenai kisi-kisi UAS. Nah, baik, kisi-kisi UAS untuk soalnya nanti akan ada 4 soal, ya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4 semuanya yaitu isai. Ya, kemudian nanti di pengerjaannya maka rekan-rekan nanti memerlukan 2 buah tool yang pertama yaitu Microsoft Word, ya tentu mungkin dilengkapi dengan Visio atau juga bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kedua, rekan-rekan membutuhkan NetBeans, ya, atau pakai yang lain boleh, ya silakan. Nah, karena nanti soalnya ini adalah soal IC yang semi dengan praktek, ya. Baik, nah kita mulai dari soal nomor 1, ya. Untuk soal nomor 1 nanti rekan-rekan akan ditanya pemahamannya tentang konsep kondisi pada pemrograman dasar. Nah, sekali lagi saya sampaikan seperti yang kemarin sudah Pak Hafid sampaikan bahwa untuk soal UAS ini kita akan mengambil dari pertemuan pasca UTS sampai dengan pertemuan ke-15, artinya pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Kita tidak lagi membahas yang sebelum UTS karena rekan-rekan sudah diuji di UTS, ya. Nah, sehingga nanti pertanyaan yang muncul terkait kondisi ini adalah yang sudah diajarkan pasca UTS. Nah, yang cukup menarik nanti, nah ini mungkin nomor 1 hasilnya kurang lebih sama, ya, tapi Pak Hafid harap seperti biasa rekan-rekan menjelaskan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua nanti rekan-rekan, ya, 2 sampai ke 4 rekan-rekan akan diberikan soal berupa pemecahan masalah yang ada di sekitar rekan-rekan. Nah, sehingga pasti, ya, nanti setiap individu akan punya jawaban yang berbeda karena pasti permasalahannya akan unik satu sama lain. Nah, di nomor 2 sampai dengan 4 ini harusnya kalau ada yang sama persis, nah rule-nya Pak Hafid akan bagi nilainya, ya. Jadi kalau dapat nilainya persentasenya ini katakanlah 75, ya berarti 75 dibagi menjadi 2. Kalau 2 yang mirip, kalau yang mirip 3 Pak, ya tinggal dibagi 3. Jadi 25, 25, 25. Berarti nilainya kalau ini ada 4 orang yang sama, ya kira-kira nilainya tinggal 50. Nah, nilai ini nanti akan digabung dengan nilai dari Pak Aji ditambah dengan nilai sikap dan nilai yang lainnya, ya, sehingga nanti hasil akhirnya yaitu nilai akhir rekan-rekan. Nah, sehingga Pak Hafid harap nanti dalam mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4, karena soalnya cuma 4, ya, rekan-rekan nanti Pak Hafid harap mengerjakan dengan caranya sendiri, ya, dengan bahasanya sendiri, dengan kasusnya sendiri. Karena nanti Pak Hafid akan komparasi dari keempat nomor ini satu sama lain, ya. Nah, kemudian
Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau saya tidak paham? Mending saudara mengerjakan sebisanya daripada mencontek ya. Kalau mencontek nanti Pak Hafid akan identifikasi ya. Kalau memang ketahuan identik ya, nanti tentu nilainya akan Pak Hafid tandai, dan tentu nilai sikap rekan-rekan juga akan turun ya. Karena ini termasuk salah satu hal yang tidak terpuji ya, mencontek jawaban rekan ya. Karena sekarang potensinya sangat besar di tengah penggunaan e-learning ya, di tengah ujian online ini pasti potensi kecurangannya tinggi. Sharing melalui grup WA, sharing ke WA teman dan lain sebagainya ya. Banyak media yang bisa digunakan, atau share screen dan lain sebagainya, itu banyak sekali potensinya. Nah, sehingga saya memilih menggunakan IC untuk melihat bagaimana rekan-rekan mengerjakan ya. Oke. Nah, sehingga nanti yang dikumpulkan filenya yaitu berupa file doc ya. File docnya pakai doc 2003 ya, bukan DOC ya. Silakan dikumpulkan dalam bentuk DOC. Nah, kalau memang tidak memungkinkan karena terkait penggunaan flowchart, nanti Pak Hafid batasi pakai menggunakan Office 2013. Kenapa? Karena Office Pak Hafid 2013, kalau rekan-rekan pakai versi yang lebih baru, nanti dibuka di tempat Pak Hafid tulisannya akan gabung-gabung ya. Sehingga nanti untuk soal nomor 1 jelas ini hanya deskripsi saja. Nomor 2 sampai nomor 4 nanti rekan-rekan pertama buat deskripsi singkat ya, masalahnya apa ya. Kemudian ini bikin flowchart ya, flowchart sederhana. Karena memang kami di pemrograman dasar tidak mengajarkan flowchart ini, diajarkan di mata kuliah yang lain. Silakan saudara melengkapi saja flowchartnya ya. Pak, saya khawatir tidak tepat flowchartnya, tidak apa-apa, yang penting dilengkapi ya. Kemudian coding. Nah, kalau coding ini tentu rekan-rekan karena ini mata kuliah pemrograman dasar, maka rekan-rekan harusnya bisa menerjemahkan solusi dari permasalahan yang rekan-rekan hadapi di dunia nyata dalam bentuk coding. Nah, insya Allah kalau nanti rekan-rekan mengerjakan sendiri, insya Allah tidak ada jawaban yang identik satu sama lain, karena nanti kasusnya akan sangat khas ya. Nah, cara mendapatkan kasus yang khas seperti ini, rekan-rekan bisa mencari yang paling dekat dengan rekan-rekan. Misalnya masalah di Pak, saya punya di dekat rumah saya itu ada Karang Taruna. Nah, di sana ada permasalahan bagaimana membagi kepanitiaan. Nah, siapa yang giliran jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris dan lain sebagainya. Bisa, Pak, di sekitar rumah saya ada tempat penggilingan daging. Bagaimana caranya memastikan bahwa daging yang dijual itu adalah daging yang paling lama ya. Jadi kalau daging itu ada masa busuknya ya, berarti bisa menggunakan metode first in first out ya, pakai FIFO dan lain sebagainya. Sehingga nanti Pak Hafid harap problem yang saudara ambil ya di masyarakat atau di sekitar rekan-rekan itulah problem-problem yang unik. Semakin unik, insya Allah itu semakin aman nilai rekan-rekan. Nah, Pak, kalau ternyata nanti yang saya angkat mirip sama teman yang lain, nah makanya untuk menghindari itu rekan-rekan harus sebisa mungkin mengangkat topik-topik atau problem-problem yang sangat spesifik yang kira-kira saudara bayangkan itu tidak ada di tempat yang lain ya. Itu semakin unik berarti semakin potensinya bagus ya. Boleh hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar ya, silakan nanti rekan-rekan bisa memilih sendiri. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lain ya di luar yang Pak Hafid sampaikan, silakan nanti boleh menghubungi secara WA. Mungkin tidak semuanya ya perwakilan, mungkin nanti titip ke ketua kelas atau yang lain, sehingga nanti Pak Hafid akan lengkapi informasi yang menurut rekan-rekan belum jelas dari penjelasan Pak Hafid ini.
Nah, baik rekan-rekan, insya Allah kalau rekan-rekan kemarin mengikuti perkuliahan dari perkuliahan ke-9 sampai dengan ke-15, walaupun kita jarang bertemu secara online ya, tapi kita proses pembelajarannya menggunakan metode asinkronus ya. Tapi Pak Hafid harap dengan rekan-rekan menyiapkan diri betul-betul, rekan-rekan bisa melewati UAS ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian ada pertanyaan mungkin, Pak, kalau saya tidak flowchartnya saya kesulitan Pak kalau harus menggunakan aplikasi tambahan, nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi waktu pengerjaannya ini 90 menit teman-teman, yaitu 1,5 jam untuk 4 soal. Nah kalau merasa menggunakan aplikasi sulit ya rekan-rekan bisa menggunakan gambar ya. Jadi digambar di kertas, kemudian difoto, kemudian ditempel di dalam dokumen ya. Ingat, yang dikumpulkan dalam bentuk dokumen, bukan dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk dokumen, bukan dalam bentuk PDF ya. Oke rekan-rekan, semoga ini cukup jelas bagi rekan-rekan. Kemudian jika ada pertanyaan lain ya silakan nanti rekan-rekan bisa menyampaikan ke Pak Hafid ya melalui ketua kelas. Baik, terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Pak Hafid sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.